Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyudi, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Teknologi Digital. Akan menjelaskan mengenai tugas agama Islam, yaitu yang pertama, ahamiyatu marifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Marifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh seorang muslim. Para madu'u yang diajak untuk terlibat sama di dalam dakwah mestilah dipastikan betul mereka memiliki kepahaman dan pengenalan yang sahih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski terpancar kukuh di dalam hati sanubari bahwa Allah adalah sebagai Rob kepada sekalian alam, keyakinan ini tentu sekali bersandarkan kepada berbagai dalil dan bukti yang kukuh. Dari keyakinan ini akan membuahkan peningkatan iman dan takwa. Personalitas merdeka dan bebas adalah yang lahir dari pengenalan yang mantap terhadap Allah. Juga akan lahir ketenangan, keberkatan, dan kehidupan yang baik sebagai manifestasi dari mengenali Allah. Di akhirat akan dikaruniakan pula dengan balasan surga Allah. Semua ini adalah bergaris penamat di keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kepentingan ilmu marifatullah. Riwayat ada yang menyatakan bahwa perkara pertama yang mesti dilaksanakan dalam agama adalah mengenal Allah. Awaludin marifatullah, bermula dengan mengenal Allah, maka kita akan mengenali diri kita sendiri. Siapakah kita? Di manakah kedudukan kita berbanding makhluk-makhluk yang lain? Apakah sama misi hidup kita dengan binatang yang ada di bumi ini? Apakah tanggung jawab kita dan kemanakah kesudahan hidup kita? Semua persoalan itu akan terjawab secara tepat setelah kita mengenali betul-betul Allah sebagai Rob dan Ilah yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Dalil yang pertama, Quran Surat 7 ayat 19. Ayat ini mengarahkan kepada kita dengan bahasa, ketahuilah olehmu bahwasannya. Bab 2, At-Tariqu ila marifatullah, jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa kata fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itulah tidak wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Ayat kauliyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih, yang berisi motivasi dan inspirasi ilmuwan untuk mencari ayat-ayat Allah. Dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-5, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu tentang
Selanjutnya bab 3 Al-Mawani fi Ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan. Kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, penyakit syahwat sekurang-kurangnya ada 5, yaitu kepastikan. Yang kedua, kesombongan. Yang ketiga, kezaliman. Dan yang keempat adalah kedustaan. Yang keempat adalah bukti keberadaan Allah. Pendekatan fenomenologis adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan mengacu kepada rahasia-rahasia fenomena yang terjadi di alam semesta. Fenomena yang terjadi di alam semesta ini, dari makhluk yang terkecil sampai yang membentang luas, semuanya menyingkapkan rahasia akan keberadaan Tuhan. Menurut Said Hawa, ada 4 fenomena yang dapat menjadikan dalil keberadaan Tuhan. Berikut dalil naklinya secara ringkas fenomena tersebut. Fenomena hudusnya alam, adanya hukum panas, hukum gerak elektron, dan energi matahari. Yang kedua dan yang kelima adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah adalah inti akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini, kita mengesahkan Allah dari segi rububiyah, mulkiyah, dan juga uluhiyah. Dari segi rububiyahnya, kita mengesahkan Allah sebagai pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Allah lah yang memberi rezeki, dan Allah lah Raja yang menguasai seluruh alam ini. Pengesahan ini diaplikasikan dalam setiap hari. Demikian presentasi dari saya dari bab 1 mengenai pentingnya mengenal Allah, sampai bab 5 yaitu bukti keberadaan Allah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.